Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian? Sehat? Sehat ya. Semangat? Dikit. Kenapa Mas kok dikit? Sisanya kemana? Yang besar kemana? Karena ini ya. Karena habis vaksin kemarin ya. Baik. Pak Angga ucapkan terima kasih ke kalian karena sudah mau datang di ruang jamiah ya, ini sebenarnya ya, ruang jamiah untuk kita laksanakan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok, ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum. Dulu di SMP pernah ada bimbingan kelompok sama guru BK kalian? Belum pernah ya? Ya. Bimbingan kelompok ini adalah di mana kita ada kelompok kecil mendiskusikan sebuah permasalahan, bisa membahas sebuah sesuatu lah yang nanti bisa dibahas sama-sama. Terus nanti kita di sana berdiskusi kita. Kalau misalnya nanti ada perbedaan pendapat, nah itu biasa. Dinamikanya seperti itu, memang yang harus disampaikan di bimbingan kelompok seperti itu. Terus kemudian kalian bisa belajar berkomunikasi. Nah, kita berkelompok, harapannya yang biasanya itu pasif, tahu ya pasif ya, nggak pernah mengutarakan pendapatnya, atau diam-diam saja, ngikut-ngikut aja. Harapannya di bimbingan kelompok ini nanti kalian bisa berlatih untuk menyampaikan sebuah pemikiran yang ada di pikiran kalian masing-masing. Seperti itu. Nah, kenapa kok kelompok, Pak? Enggak kelompoknya cuman sebegini saja, enggak kayak kemarin. Kemarin kan bisa kalian sebut kelompok juga ya. Ketika di kelas kan bagi-bagi kelompok, enggak. Kita sekarang lebih spesifik lagi. Kita lebih spesifik lagi untuk membahas sebuah bahan yang perlu didiskusikan. Baik, seperti itu. Ada yang kurang jelas katanya sama bimbingan kelompok? Enggak ada ya. Nah, kemudian di bimbingan kelompok, ini Pak Angga harap kalian nanti menyampaikan saja apa yang ada di benak kalian atau yang tersirat di pikiran kalian. Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu, jangan kalian tahan-tahan. Kalau misalnya kalian kurang setuju, misal Mas Raga menyampaikan sesuatu, Mbak Sania kurang setuju. Nah, nanti Mbak Sania jangan ditahan. Langsung sampaikan saja, tapi dengan norma-norma yang berlaku. Misal, ya kalau Mas Raga ngomong jangan terus dipotong, tapi Mbak Sania angkat tangan terlebih dahulu. Angkat tangan, Pak mau minta izin menyampaikan, atau Pak minta waktunya untuk memberikan pendapat. Nah, seperti itu norma-norma yang harus kita taati bersama-sama. Terus kemudian apa yang nanti disampaikan ketika kita diskusi, akan siapa tahu nanti Mas Vio menyampaikan sebuah rahasia. Nah, kesepakatan kita harus menjaga kerahasiaan itu. Misal, Mas Vio menyampaikan sesuatu atau pengalaman yang pernah dialami. Nah, itu sifatnya rahasia sebetulnya. Tapi karena keberaniannya Mas Vio untuk menyampaikan, ya kita sebagai anggota kelompok harus menjaga kerahasiaan itu. Jangan terus kemudian di luar forum Mbak Sania, Mas Ewaldo terus mengolok-olok, wah kayak harus tahu. Nah itu. Nah, jangan seperti itu ya. Jangan sampai bocor keluar sana apabila ada sesuatu yang dirahasiakan, dan kita harus menjaga kerahasiaan itu. Oke, dan
sukarelaan kalian untuk menyampaikan. Nah, tadi kan dirahasiakan, nanti bakalan dirahasiakan, sudah disepakati. Nah, berarti kalian nanti harus rela untuk menyampaikan apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi lagi, karena semuanya sudah sepakat ini dirahasiakan. Itu ya, itu. Nah, itu beberapa hal yang perlu kalian ketahui dan mesti harus kalian sepakati bersama-sama. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar semuanya diberi kelancaran, semuanya keluar dari sini tidak ada konflik. Nah, itu. Walaupun nanti Pak Angga minta ada dinamika, ada sanggahan-sanggahan, ada terus nanti kita cari solusi bersama-sama, terus kita sepakati bersama-sama, oh kesepakatannya ini untuk menyelesaikan masalah ini. Kemarin sudah Mas Yusuf untuk memimpin, sekarang minta Mas Vio untuk memimpin doa sebelum kita mulai. Baik, terima kasih. Sesuai dengan permintaan Pak Angga, ini nggak ada yang nggak hadir ya, hadir semua ya. Pak Angga minta sekarang kalian pengenalan diri, biar semuanya akrab, ya. Karena mungkin kemarin kebanyakan online, biar kalian tahu satu sama lain, Pak Angga minta kalian pengenalan diri. Cuman pengenalan dirinya itu berbeda, nggak cuman nama saja. Nama lengkap, nama panggilan, plus cita-cita kalian besok mau masuk perguruan tinggi mana. Sebayangan diri, sebayangan kalian aja itu. Ya, perguruan tinggi boleh, kedinasan boleh. Kalau misal kalian mau ya, misal Muhammad Angga Sanjaya Putra, panggilannya Angga, cita-cita masuk ke perguruan tinggi negeri GM. Seperti itu ya. Sebayangan kalian aja. Kalau misalnya ini nggak mungkin atau ini baru sekarang aja, besok beda lagi boleh. Yang penting sekarang itu. Boleh dimulai dari Kak siapa? Oke, Mbak Robi. Ya, duduk aja nggak apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Dewi Fadila, biasa dipanggil Bila. Tujuan saya masuk kedinasan, kalau enggak IPDN, kedinasan penyakit. Masya Allah. Oke, lanjut. Kak siapa? Saya asal dari Undip. Diponegoro. Oke. Undip juga. Masya Allah. Lanjut, Mas. Ke Jepang. Amin. Lanjut. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Yusufi Al-Berani, biasa dipanggil Yusuf. Cita-citanya ini cuma ada bayangan sih, tapi inginnya pengen masuk UNY. UNY. Negeri Yogyakarta. Iya. Ketiga aja. Oh, Ibu di UNY. Apa jurusannya?
Oh, biologi. Pak Angga dulu juga UNY. Jadi guru berarti besok Mas Yusuf. Insya Allah. Insya Allah. Cita-cita yang mulia. Oke, terima kasih atas pengenalannya. Insya Allah Pak Angga sudah punya data kalian. Nanti biar Pak Angga tindak lanjuti untuk kalian persiapkan. Kalau memang mau ke UGM, IPDN, dan nanti bisa jadikan Pak Angga sama Bu Nadia untuk bahan materi ajar di kelas 12 kalian. Baik, Pak Angga ingatkan sekali lagi, Pak Angga minta kalian nanti ketika kita membahas sebuah permasalahan atau fenomena ya, fenomena, Pak Angga minta kejujuran kalian, sukarelaan kalian, terus kemudian itu tadi, ya kalau sudah ada yang jujur, ya kalian nanti kemudian saling menjaga. Saya ingatkan itu lagi karena ini penting untuk terciptanya bimbingan kelompok ini, suksesnya itu di situ. Ya, kalau kalian ada yang menyampaikan sesuatu, tapi terus kemudian kok tidak ada tanggapan, tidak ada tidak ada diskusi di sana, selesai kita diskusinya ini. Harapannya dari apa yang sudah kita bahas atau kita tentukan temanya, kita di situ ada diskusi, ya. Jangan sampai kita diam-diam aja, ikut-ikut aja, ya. Kalaupun tidak setuju atau tidak suka, ya sampaikan saja. Jangan, wah saya takut sama Mas Raga karena Mas Raga gede badannya. Jangan seperti itu, ya. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Enggak ada, masih bisa mengikuti ya. Oke. Baik, kalau sudah kita mulai diskusi. Kita insya Allah pada pagi hari ini akan mengangkat topik tentang tanggung jawab belajar mandiri. Ya, topiknya itu tanggung jawab belajar mandiri. Kenapa kok Pak Angga angkat topik di sini? Karena menurut hasil angket yang sudah pernah Pak Angga sampaikan sebelumnya, itu pengalaman kalian itu pernah atau setidaknya itu pernah terlibat dalam proses kecurangan-kecurangan yang biasa terjadi saat ujian. Benar enggak? Benar. Contohnya apa itu? Ada yang bisa Pak Angga disampaikan besar sama Pak Angga? Angkat tangan. Oke, Mbak Dila. Yang pas belajar, pas ujian. Nyontek pas ujian. Ada yang pernah melakukan apa yang dilakukan Mbak Dila? Semuanya, termasuk Mbak Robi. Oke, pernah juga. Contohnya seperti apa Mbak menyonteknya itu? Kalau dalam ujian, contohnya pas PH, kalau ngerjain soal terus nggak jawabannya, nyontek di barisan belakang. Oke, tinggal tanya ke belakang gitu aja ya. Oke, itu salah satu bentuk ketidak bertanggungjawaban belajar mandiri itu seperti itu. Ada yang lain, bentuk yang lain? Kira-kira selain menyontek? Angkat tangan. Copy paste jawaban. Oh, barter. Gimana itu? Oh. Ada yang seperti itu juga? Oke, praktek barter jawaban ya. Terus ada lagi selain itu barter jawaban, bentuk wujud tidak bertanggung jawabnya kita belajar mandiri. Apalagi selain mencontek, barter, terus apa lagi? Misal ini, ada kita itu bertanggung jawab belajar itu untuk siapa sih? Diri sendiri ya. Baik, kira-kira
selain mencontek, terus selain barter, kita tidak mengerjakan tugas, itu wujud tidak tanggung jawab enggak? Ya, oke, berarti ada lagi ya, selain mencontek, barter jawaban, terus kemudian ada tidak mengerjakan tugas. Terus apalagi kira-kira? Banyak loh. Skip kelas. Oke. Bolos sekolah, bolos jam pelajaran, enggak cuman skip. Kalau skip itu kan satu hari ya, satu hari. Kalau yang biasa sering terjadi, kalau sudah pembelajaran normal, biasanya skip mata pelajaran. Alasannya ke BK, konsultasi, konseling. Tapi ternyata niatnya skip pelajaran tertentu. Misal matematika, fisika, kimia yang berat-berat kayak gitu biasanya. Yang sudah-sudah seperti itu. Oke, Pak Angga ingin menampilkan, mungkin nanti setelah Pak Angga tampilkan sebuah poster, pasti kita jadi teringat memori kita untuk sebuah film, di mana film tersebut kita banget. Gitu. Kita bisa lihat di layar, sana adalah poster film apa judulnya? Bad Genius. Oke, jenis itu baik nggak? Baik. Tapi kalau ketambahan bad jadi nggak baik. Ada yang bisa sedikit memberikan apa namanya gambaran sedikit tentang film ini secara keseluruhan saja? Hikmah yang bisa diambil dari Bad Genius. Gimana? Bisnis jual beli jawaban. Oke, ada lagi? Ada nggak? Selain bisnis itu. Secara keseluruhan, film ini menggambarkan apa yang ada di benaknya Mas View. Kalau tadi kan bisnis ya, penyalahgunaan kepintaran. Oke, masuk, keren. Apalagi? Ayo yang putri-putri ini belum loh. Apa kira-kira yang ada di dalam film ini, singkat aja. Apa? Tadi ada bisnis, jual beli, jawaban. Terus apa tadi Mas Bio? Penyalahgunaan kepintaran. Ada lagi? Wah, jangan-jangan belum pernah nonton. Ada yang pernah nonton? Yang belum pernah? Ada? Oh, belum pernah. Kalau belum malah nonton, Pak. Oh, gitu. Jadi sedikit ya gambaran. Ini film tentang ujian, di mana ujiannya itu yang tokoh utamanya itu contek-contek apa namanya dimanfaatkan sama teman-temannya untuk berbagi jawaban, berbagi kunci jawaban. Karena mungkin saking pinternya dan dia ternyata butuh uang lebih karena orang tuanya itu pas-pasan gitu ya. Makanya di sini dia tergiur untuk membantu teman-temannya yang kaya untuk membantu mengerjakan soal-soal ketika ujian. Jadi sebetulnya di sisi lain mungkin aktor utama ini sudah apa namanya paham konsekuensinya. Dia kan orang pinter ya. Kalau orang pinter itu kan pasti memperhitungkan segala konsekuensi dan lain sebagainya. Kita bisa lihat ketika dia berbuat curang, kalau kalian perhatikan di filmnya itu, dia kemeringet nggak? Keringetan nggak ketika berbuat curang? Kan keringetan dia. Makanya dia itu sebetulnya takut akan resiko kalau misalnya itu ketahuan. Makanya dia tidak. Baik, sedikit itu gambaran tentang film yang disampaikan Mas Vio betul, yang disampaikan Mas Ragat betul. Semuanya betul semua. Jadi apa yang maksud kenapa Pak Angga ini
sedikit menggambarkan sebuah poster, ya karena di poster ini, di film ini itu sebenarnya menggambarkan kita banget. Tadi kan di awal Pak Angga sampaikan ya, tanggung jawabnya itu nyontek, barter, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Pak Angga minta kalian sedikit menyampaikan permasalahan yang sudah pernah kalian ini lakukan tentang apa namanya, tentang ketidaktanggungjawaban kalian saat di sekolah. Mungkin bisa ada yang menyampaikan. Tadi sudah satu ya, Mbak Dila itu satu menyontek. Mungkin ada yang lain, Mbak Sania mungkin. Kalau Mbak Sania kan kelihatan jujur. Oke, Mbak Sania. Kira-kira tadi kan pernah ya, pernah. Bisa diceritakan ke forum ini. Waktu sekolah online, gimana sekolah online? Ada ulangan, apa wujud kecurangannya Mbak Sania? Oh, dapat soal, terus Mbak Sania lihat Google gitu. Oke. Baik, itu ya apa namanya, hal yang pernah dilakukan itu. Kira-kira apa permasalahannya Mbak Sania kok sampai lihat Google gitu? Gimana? Oh, dari gurunya yang menjelaskan itu Mbak Sania belum paham. Oh, jadi terus kemudian Mbak Sania lihat itu ya, lihat Google browsing gitu ya. Oke. Berarti sumbernya Mbak Sania belum paham sehingga dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Oke. Kemudian ada yang lagi yang mau sharing mungkin Mbak Nasya? Oh, bagi tugas. Kalau itu termasuk enggak sih? Termasuk juga itu. Karena kan harusnya yang kan semuanya. Oh, gitu. Terus jangan mengurangi beban, jadi yang kerjain nomor 1 atau 2 terus kan berjalan. Oh, harusnya individu tapi dia bekerja sama. Oke. Itu karena apa? Mungkin karena Nasya ngertinya di soal nomor 1, aku ngertinya nomor 2, ya udah saling kerja. Oh, berarti ini kerjasamanya berdua ini. Ketahuan. Oke. Seperti itu. Karena apa tadi alasan utamanya kalian bekerja sama? Bukan karena malas ya? Ya mungkin dia waktu karena deadline waktunya yang singkat itu. Oke. Kalau Kak Robi, apa pernah sesuatu yang pernah dilakukan kecurangan? Oh gitu ya. Terus alasannya kenapa? Sama juga. Oke, kalau Mas Yusuf, apa Mas kecurangan yang pernah dilakukan Mas Yusuf? Kayaknya udah lama, tapi kapan tuh? Pokoknya pernah bolos nggak ikut Zoom. Oh, bolos nggak ikut Zoom. Kenapa itu? Membosankan. Oh, karena membosankan ya. Malas juga berarti. Malas, bosan, terus malas gitu ya. Nah, malas tapi bosan aja. Oh, bosan Gitu aja. aja terus. Variasi. Oke, karena bosan malas. Kalau Mas Waldo, PR-nya kenapa? Malas mengerjakan PR. Oke. Karena apa itu? Kok bisa malas seperti itu? Oh, hobinya tidur nggak? Oh, virus. Kalau virus asrama seperti itu ya? Maunya tidur terus ini. Oh, gitu. Oh, oke. Nular berarti ya tidur itu ya. Oke, kalau Mas Raga?
Kalau tadi Mas Ewaldo PR, Mas Yusuf tadi pernah skip Zoom. Kalau Mas Raga apa? Ketiduran. Setiap hari. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Oke, ketiduran jam pertama. Kenapa Mas kok bisa sampai seperti itu? Emang di boarding begadang, tahajud? Oh, habis subuhan tidur lagi kalian? Kebiasaan seperti itu? Ya, Rata-rata? ya, tiap hari. Oh, semua orang juga? Early boarding, semua early boarding. Walah. Jadi sering ketinggalan jam pertama, sering meninggalkan ya? Ya. Dengan sengaja ya? Tapi kok tiap hari? Nah, berarti kan dengan sengaja. Kan udah bangun Ya. alarmnya. Ya. Nggak ada niat. Matiin alarm doang. Oh. Berarti niat mematikan dengan sengaja alarm. Biar tidak, ya dampaknya itu ya, dampaknya biar tidak ikut pembelajaran. Oke. Teman baru, Mas Vio. Kira-kira apa, Mas? Nggak menyimak pembelajaran online ya? Oke. Alasannya kenapa? Sebabnya kenapa? Nyimak terus bosen. Laptop terus. Apa itu ngerjain? Saya curiganya ini. Ngerjain itu bukan ngerjain pelajaran yang berbeda, tapi malah main. Nah, YouTube. Terus gambar. Oh, suka hobi gambar. Oke, terus Netflix. Nonton film berarti ya? Oke. Terus nge-game? Oke. Nah, itu bahayanya malah di situ ya. Kalau kita berarti itu gara-garanya berarti kalau misalnya Mas Vio nggak memperhatikan karena bisa disambi. Benar nggak? Alas apa? Sebabnya karena bisa disambi. Coba kalau nggak bisa disambi, ada guru di situ. Kan nggak mungkin kan? Jadi kayak ada kesempatan untuk bisa Mas Vio itu nyambi. Kalau misalnya, oh gitu. Itu padahal guru sudah meminta untuk on cam ya? On cam. On cam masih kayak gitu ngantuk. Mas. Gitu ya. Kalau bosan ya nggak bisa dipaksain gitu ya. Oke, dari berbagai macam masalah ini tadi semua, nah kita minta untuk diskusi. Tadi minta untuk diskusi, mencari permasalahan-permasalahan. Permasalahannya tadi Mas Vio seperti itu permasalahannya. Kita cari pemecahannya. Menurut pendapatnya dari teman-teman ini kita minta biar nanti Mas Vio punya gambaran, benar nggak? Gambaran. Terus Mbak Dila, Mbak Nasya, Mbak Sania itu kemudian nanti bisa dibantu sama teman-teman yang lain. Oh, Mbak Sania tadi gara-garanya browsing ketika ada pertanyaan karena nggak paham. Nah, kita cari solusinya. Oke. Kira-kira dari semua permasalahan ini kan kita udah dengar ya, udah dengar semuanya satu sama lain. Kira-kira ada yang mau ngasih solusi ya? Solusi ke teman-teman yang lain. Oh Pak, saya tangan
saya mau memberikan solusi untuk permasalahannya Mas A misal, atau Mbak B misal. Gitu. Boleh Pak Angga kasih kesempatan kalian untuk menyampaikan. Bisa angkat tangan yang mau memberikan solusi? Ayo. Oke, Mas Vio. Mas Raga. Oh, karena tidur itu tadi ya. Oke. Oke, habis nyalain alarm duduk aja. Kalau tiduran buangannya Oke, berarti nyalain alarm itu duduk lagi. Itu ngurangin Oke. Bagus sarannya dari Mas Vio. Keren. Tepuk tangan buat Mas Vio. Kira-kira Mas Raga ini sekarang dikonfirmasi sama Mas Raganya. Saran dari Mas Vio ini kira-kira membantu nggak buat Mas Raga? Apa aku udah yo jangankan duduk habis mati alarm saya langsung berdiri matinya gitu. Saya langsung push up, saya langsung mandi, tapi setelah mandi tidur lagi ya. Ya kan parah itu loh. Siapa tahu seperti itu. Oh gitu. Memang harus tidur dulu itu. Kepagian. Tidurnya. Lah sekolahnya jam berapa? Loh, itu masih kepagian buatmu. Jam 9 baru ready untuk menerima pembelajaran. Nah, kalau pas luring gimana, Mas Raga? Cepat bad mood. Oh, gitu. Langsung hilang semangat itu. Oke. Itu ya. Sarannya Mas Vio langsung dijawab langsung sama yang punya masalah ini. Jadi masalahnya memang harus tidur dulu. Nah, kalau masalahnya seperti itu, kalian gimana ini? Punya pendapat lagi nggak untuk biar Mas Raga ini biar bisa ikut pembelajaran? Berarti kamu nggak pernah ikut ini ya? Oh, keagamaan. Morning activity. Oh, kelas 10. Sorry. Itu. Kamu boardingnya sejak kelas 11 atau udah dari kelas 10? Oke, seperti itu. Kira-kira ada lagi nggak yang mau ngasih saran atau pemecahan? Oke, Mbak Sania. Kalau tidurnya tidur kan dia harus tidur, tapi harus tidak tidurin. Ketiduran. Kalau tidur kan sebenarnya kan masuk keagamaan. Iya, tidur. Enggak ini sembarangan deh. Ya itu sembarangan tadi. Udah nyalain nih, tidur. UDN. Oh gitu. Oh, mungkin setidaknya Mbak Sania, Mas Raga ini ada presensinya masuk itu. Atau gimana? Iya, tidaknya. Kok tidur itu gimana? Gimana? Tidurnya di kursi. Tidurnya di kursi. Kalau tidur nanti ngantuk. Kalau duduk jadi nggak ngantuk itu. Iya. Oh, biar nggak di kasur itu ya ini ya. Ya, karena kalau mungkin karena faktor kalau tidur kamarnya gelap, kan pagi kan harusnya jendela tuh dibuka biar matahari masuk. Kalau matahari masuk tuh kayak rasanya mau tidur tuh nggak jadi. Silau gitu. Iya. Karena silau. Mungkin dia tidur karena kamarnya gelap, terus dia dengan alarm
dia bangun buat matiin doang, jadi kamu lagi. Jadi harusnya buka kalau pagi. Ya. Teman. Nah, sekarang Pak Angga tanya, teman di kamarmu. Apa support kamu untuk tidur lagi? Mendukung kamu untuk tidur lagi atau lebih parah dari kamu? Oh, dia aja yang, dia satu kamar ya? Oke, tadi ya, caranya mungkin benar nggak? Dibuka jendelanya dulu, biar matahari masuk. Udah pernah? Udah pernah dijalani? Oke, gini. Itu posisi AC mati nggak? Nyala. Berarti apa kira-kira? Gimana kalau seperti itu? Nah, ini saran lagi ini berarti matiin AC. AC bisa di remote nggak, di timer? Bisa ya. Berarti nanti sekitar jam 6 atau jam setengah 7 habis tidur lagi setelah sholat subuh. Sebetulnya nanti sholat subuh itu nggak boleh tidur lagi loh. Ya kan nggak boleh kan. Oke, kalau misalnya seperti itu setengah 7 jam 6 jam 7 lah dimatiin AC-nya. AC mati. Kepanasan nggak dia? Tidur lagi kloget-kloget atau pasti? Pasti gerak-gerak gitu toh. Panas itu. Benar nggak? Gimana? Pagi-pagi masih dingin. Oke, jadi nggak ngefek ya? Oke. Ada lagi mungkin cara yang lain? Nah, kalau menurut Mas Raga sendiri coba. Gimana sih Mas Raga biar sadar akan tanggung jawab belajar mandiri dengan mengikuti pembelajaran jam pertama dengan permasalahan ngantuk. Kira-kira solusi apa, pemecahan apa yang bisa dilakukan oleh Mas Raga? Oke, berarti tetap nggak ikut ya? Tetap nggak ikut, tapi nanti bakalan dikejar Mas Raga ketika sudah bangun dari kesadarannya. Oke, kalau seperti itu berarti nanti Mas Raga terima konsekuensi. Siap menerima konsekuensi. Konsekuensinya apa kira-kira? Konsekuensinya dari guru mapel yang ditinggalkan oleh Mas Raga. Enggak semua guru terima dengan alasannya Mas Raga, benar enggak? Apalagi alasan ketiduran kan itu kayak alasan yang pasti kita ya harusnya kan ya biasa orang ketiduran saat itu karena mungkin pas malamnya dia kurang tidur. Harusnya orang kan tidur minimal 8 jam. Mungkin karena dia tidurnya jam 1-an, jadi dia sampai jam 6 masih ngantuk gitu. Harusnya dia tidur jam 10, jadi sampai jam 6 misalnya sampai 8 jam. Jadi bangun dari situ udah nggak ngantuk lagi karena pada umumnya kan manusia cuma tidur 8 jam gitu. Jadi harusnya dia tidur lebih awal gitu dari tapi paginya tetap masalahnya tetap seperti itu. Ya, jadi itu Mas Raga. Jadi ada beberapa konsekuensi benar yang disampaikan oleh Mbak Dila bahwasanya nggak semua guru itu menerima
Mas Raga itu untuk off Zoom, off pembelajaran. Semua setiap hari itu, hampir setiap hari. Berarti ada fase di mana Mas Raga itu rajin, ada fase di mana Mas Raga itu malas. Oke. Nah, ketika pas lagi musim malasnya itu bahayanya Mas Raga. Jadi Mas Raga harus mempunyai jalan keluar untuk lepas dari masalah itu. Tadi ya sudah disarankan berbagai macam saran oleh Mas Vio, Mbak Sania, Kak Nasya, terus Kak Dila. Kak Nasya kan bener kan ya? Kak Nasya sama Kak Dila yang bisa Mas Raga untuk aplikasikan ketika pagi hari. Dan siang malamnya itu prepare-nya itu Mas Raga juga bisa disampaikan tadi Mbak Dila untuk jangan terlalu larut tidurnya. Kalaupun jam 9 pernah nggak dia jam 9 tidur? Pernah. Jam 8 juga pernah. Oh, karena sakit. Oh, mengantuk. Tapi paginya tidurnya cepat atau sama aja siang? Oke, ya. Jadi seperti itu Mas Raga. Coba dibiasakan tidur. Mungkin kecapean siangnya. Bisa nggak? Bisa jadi nggak? Jadi tidurnya cepat, tidurnya jadi lama juga. Gitu. Siangnya karena kecapean. Jadi bisa diatur nanti waktunya untuk tidur, minimal tadi yang disampaikan oleh Mbak Dila, minimal 8 jam ya. 8 jam. Kalaupun 6 jam kita tidur juga masih aman kok. Menurut Pak Angga. Pak Angga itu juga tidurnya itu jam 1. Soalnya Pak Angga jadi cerita. Saya Pak Angga itu setiap hari nungguin ibunya Pak Angga, ibu kandungnya Pak Angga itu pulang kerja. Pulang kerja itu selalu jam 11:30, jam 12 karena jualan. Dia jualan makanan di alun-alun utara, jualan sate. Jadi pulangnya itu selalu larut jam 11:30 karena kalau di tengah kota objek wisata itu tamu itu datangnya nggak keduga, nggak bisa tamu itu datangnya itu kayak datang ke mall jam sore sampai dengan jam 9, habis jam 9 udah sepi toh mall. Nah kalau di tempat wisata terbuka kayak di alun-alun utara itu enggak, makanya jam 12 kadang ada tamu datang untuk jajan makan, jam 11, jam setengah 12, makanya pulangnya larut. Sedangkan ibunya Pak Angga itu nggak mau diantar jemput. Maunya itu naik kendaraan sendiri, pakai motor sendiri. Nggak ada boncengannya, nggak ada saudaranya, nggak, suaminya nggak ada, karena sudah meninggal. Bapaknya Pak Angga sudah meninggal. Jadi dia sendiri semuanya. Nah, di situ Pak Angga nungguin di rumah, siapa tahu ada telepon bantuan, mohon minta bantuan. Misal rantainya putus, bannya bocor, nah itu Pak Angga siaganya di situ di rumah. Makanya nggak bisa Pak Angga itu tidur kalau belum pulang orang tuanya Pak Angga. Nah itu bisa Pak Angga bangun pagi, nggak pernah terlambat, itu nggak masih bisa dilakukan itu. Jadi harapannya Mas Raga tahu tanggung jawabnya dia sebagai pelajar, tugasnya itu ya belajar, mengikuti Zoom, pembelajaran, hal-hal yang bisa diatasi lah. Jangan mau kalah dengan keadaan. Keadaannya Mas Raga apa? Asinan, dingin, teman ada, kasur empuk, kan enak semua itu loh. Jangan kalah dengan itu. Itu hanyalah ujian gitu. Hanyalah ujian. Oke, tuh satu problem alhamdulillah sudah bisa diselesaikan. Kemudian problem apa lagi selain punyanya Mas Raga?
yang perlu banget diselesaikan permasalahannya? Oh, skip dari kelas. Oh, skip tugas. Permasalahannya siapa tadi? Ewaldo. Oke. Ini Mas Ewaldo dengerin. Gimana, Mas? Oke. Padahal nggak ada ya deadline yang sekarang ada tugas besok harus jadi, nggak ada tuh? Ada. Ada. Iya, dari itu kumpulin lagi. Apa tugas apa itu? Kok kejem? Oh, maksudnya Pak Angga itu gini, kalau misalnya nggak ada tugas yang seperti itu yang disampaikan Mas Raga masuk, benar nggak? Misal 1 minggu misalnya, Selasa dikasih tugas, Rabu sedikit dulu, Kamis sedikit dulu. Yang penting ada progres untuk terselesainya tugas di hari H, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya nih problemnya ada lagi Mas Raga berarti. Kalau tadi Pak Angga bilang seperti itu, gimana kalau misalnya tugasnya langsung jadi hari itu juga? Katanya ada ya tadi ya kayak gitu ya. Iya iya. Nggak mau harus dikerjain. Ya oke ya. Asal jangan pakai hal curangnya yang disampaikan oleh Mbak Nasya sama Mbak Dila. Tapi Pak Jana ya faktor karena kayak apanya? Ya itu malah jadi nganu toh apa namanya timbul kecurangan tuh kalau kayak Iya, gitu. justru ya karena waktu yang mepet jadi ya kita buat kecurangan. Karena katanya deadline jam 12. Nah, sekarang udah jam 11. 1 jam lagi harus dikumpulin. Nah, kita nih posisinya masih nggak ngerti dengan materi ini, jadi mau nggak mau cari juga lihat Brandly atau kontak teman. Copy paste. Ya. Sering ya. Mau nggak mau bilang aja belum ngerti, terus padahal harus dikumpulin. Ya kan baca ya. Oke, nggak salah kalau kita browsing. Tapi yang salah itu apa? Iya. Kopas. Kopasnya itu salah. Dia nggak baca, langsung aja kopas. Kopas kalau itu oke lah, berarti dia minimal tahu apa yang mau dia tulis. Berarti gitu Mas Ewaldo. Kalau misalnya kalau ada tugas berarti kalau deadline-nya agak lama 1 minggu, dicicil. Ya, dicicil. Terus setelah dicicil, kalau misalnya deadline-nya cepat, mau nggak mau harus diselesaikan. Walaupun dengan berbagai macam cara, tadi cara browsing, cara kerjasama, it's okay nggak masalah kalau menurut Pak Angga ya. Karena tugasnya kita kerjasama itu juga membaca loh, bener nggak? Oke, berbagai macam tadi permasalahan apa? Pemecahan masalah, kira-kira ada yang sepakat atau enggak? Sepakat enggak? Sepakat ya? Ya. Atau ada cara lain yang lebih efektif lagi mungkin yang perlu disampaikan? Ada yang temukan? Ada enggak, Mas Ewaldo? Atau Mas Ewaldo mungkin? Oh, bikin jadwal ya? Oh, jam sekian hari ini ngerjain tugas ini. Sudah? Oh, kadang-kadang seperti itu. Biar nggak lupa ya. Oke. Mas Raga sudah memulai tadi ya, memecahkan masalahnya Mas Ewaldo. Terus Mas Vio juga memecahkan permasalahannya Mas Raga. Kira-kira ada lagi nggak masalah yang harus diselesaikan biar kita semua punya solusi permasalahan. Karena bahayanya gini, maksudnya Pak Angga, kalau kita
ada kebiasaan yang jelek, terus kemudian tidak tersolusikan, takutnya malah jadi kebiasaan. Kebiasaan nanti di perkuliahan, tempat kerja. Oke, ada lagi mungkin untuk memecahkan sebuah masalah atau saran untuk memecahkan masalah? Oke, Mbak Dila. Untuk yang permasalahan yang Yusuf, Yusuf. Yusuf yang rasa bosan. Kalau rasa bosan itu bisa dari berbagai faktor. Sebenarnya dari kita dulu ya. Kalau dari kita bosan itu tergantung kita. Sebelum mulai pelajaran, biasanya kan kita kayak udahlah mata pelajaran fisika udah malas duluan gitu kan. Jadi semenjak perjalanan mata pelajaran itu jadi udah malas duluan itu karena sebenarnya punya niat kayak udahlah nggak masuk juga itu. Dan faktor kedua mungkin karena dari cara gurunya menyampaikan, kayak gurunya menyampaikannya itu caranya kayak flat gitu, iya gitu. Jadi kayak nggak ada, kan ada guru yang kayak dicampur dengan bercanda gitu kan. Jadi kayak murid juga yang kayak ikut senang juga gitu loh. Jadi nggak flat banget gitu. Jadi nggak membosankan gitu ya. Murid terlibat juga. Iya. Berarti caranya gimana kalau untuk Mas Yusufnya? Maksudnya sebelum mulai Zoom tuh niatnya kayak benar-benar punya dorongan diri sendiri kayak aku harus ini harus semangat pelajaran ini. Motivasi ya motivasi diri sendiri. Berarti harus memotivasi diri sendiri. Kalau jujur Pak, nggak ada motivasi sama sekali. Oh, tapi Soalnya kadang kalau materinya kan saya maksudnya sudah sering ikut les, jadi kayak matematika sekolah udah paham duluan, jadi kayak matematika sekolah ya udah nggak butuh lah kan, aku udah dapat dari les juga gitu. Jadi kayak udah bosan materi ini udah diajarin les, karena udah paham ya. Udah paham duluan. Oke, kalau itu sih bukan karena ini ya bosen ya, terus meninggalkan enggak? Udah paham, tapi aku ikut aja nggak apa-apa. Iya. Berarti kamu nanti bisa membantu gurumu untuk menjelaskan ke teman-teman yang lain. Terkadang seperti tapi kadang aku diem aja kan. Ya, jangan diem aja berarti. Ya maksudnya kadang juga kalau guru nggak butuh ya udah diem aja. Oh, sebetulnya itu guru itu bukan butuh nggak butuh, tapi dia itu karena nggak tahu, jadi dia nggak mau minta tolong. Itu loh. Kalau maksudnya kalau mau beritahu tapi takutnya di mata orang salah, takutnya aja. Oh, enggak, nanti gini, kalau kasusnya kayak gitu, Mas Yusuf, sampaikan saja, Pak, Bu, saya sudah paham materi ini. Kalau misalnya disuruh on kamera itu, saya sudah paham, chat aja privasi. Chat privasi, saya sudah paham, saya izin off cam. Dan biar nanti guru bisa menguji kamu benar-benar paham atau enggak. Itu sebagai latihan kamu juga untuk menguji kemampuanmu itu sudah sesuai dengan keinginan guru atau enggak pemahamannya. Kalau misalnya belum, berarti kan kamu memang sudah paham menurutmu, belum tentu paham menurutnya. Jadi dikonfirmasinya seperti itu. Oke, terima kasih buat Mbak Dila ya sudah memberikan cara proses pemecahan masalah. Kira-kira ada lagi yang kaitannya dengan permasalahannya Mas Yusuf? Gurunya jangan ngasih banyak tugas. Guru jangan sering ngasih banyak tugas. Ini nasihat buat guru. Kalau udah semuanya kan sering tiba-tiba Zoom langsung ada tugas lagi udah males. Berarti kalau dari sudut pandang kita sebagai murid, berarti apa yang harus dilakukan? Kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Rafi, kita harus menyampaikan langsung kepada murid. Jangan dipendam. Kita harus mengutarakan keinginan kita itu seperti apa keinginan belajar kita. Nah, itu penting juga buat kalian ya. Coba kalian komunikasikan, belajar komunikasi. Oke, ada lagi mungkin yang lain biar tidak terlalu bosan
kita belajar caranya tadi, kalau Mbak Dila itu memotivasi diri sendiri, mengingatkan diri. Kalau tadi Mas Raga mengkomunikasikan sama guru. Terus apalagi ada lagi? Pak? Sudah? Mungkin permasalahan yang lain ada lagi yang perlu disampaikan, yang perlu dipecahkan masalahnya tadi, permasalahan yang putri-putri. Gimana Mbak Sania? Masalah kan? Masalah. Iya, masalah. Gimana biar kayak kalau kita membuat list tuh kesampaian semua. Membuat apa? List. Misalnya kita mau ngerjain. Iya. Waktu buat list tuh kayak semangat, kayak bayangan nanti kan mau ini kayak gitu kan. Membuat jadwal itu ya? Iya. Agenda-agenda itu. Iya. Itu mau dikerjain. Cuma tuh list pertama itu tuh kayak misal harusnya tuh 1 jam doang kerjain itu. Kayak di listnya gitu loh. Tapi nanti 1 jam itu ternyata belum selesai. Jadi nanti tuh yang bawah ini kayak jadi nggak sampai 1 hari. Oke. Saya lempar ke yang lain berarti ya. Ini ada permasalahan. Gimana permasalahan ini, gimana sih caranya biar kita itu konsisten atau apa, atau bisa menyelesaikan agenda-agenda yang kita buat sendiri gitu. Jadi kita punya agenda hari ini target 2 mapel tugas selesai, misal seperti itu. Tapi kok 1 hari ini cuma 1 aja nggak selesai. Gimana sih biar target-target itu tercapai? Kira-kira gimana caranya? Ini Mbak Sania sendiri yang mengalami. Iya. Oke, Mas Raga. Jadi kita tuh ngertinya tuh jangan based on schedule, jadi biarin aja walaupun kita ngaret schedule-nya, yang penting tetap ngerjain walaupun cuma dikit walaupun ngaret sampai jadi 3 jam 4 jam. Tapi dicicil saya tuh. Terus schedule kedua kita tuh lebih cepat. Nah, kita ngerjain yang schedule pertama yang ngaret itu. Oke, berarti tidak berpusat pada schedule. Schedule oke, itu hanya membantu kita gitu ya. Membantu kita untuk kita punya agenda loh gitu. Tapi untuk masalah target, yang penting kalau menurut masyarakat yang bisa Anda tangkap, yang penting ada progres. Ya. Jadi kita ada kegiatan, ada progres dalam menyelesaikan. Untuk masalah terselesainya proyek atau tugas itu bisa dilanjutkan di lain hari, bisa dikerjakan di lain hari. Kalau modelnya Mas Raga dari tadi seperti itu sih. Kalau misalnya ketinggalan dikejar gitu ya Mas ya. Yang penting progresnya ada, masih konsisten masyarakat. Mungkin ada cara yang lain? Itu salah satu cara ya, Mbak. Yang penting proses. Nah itu cuma 1 aja. Dan puas Mbak. Sepertinya Mbak Dila ini masih bingung. Kalau misalnya nggak bisa, kalau 1 itu belum selesai, saya tuh nggak bisa ngerjain yang lain. Soalnya kadang yang 1 itu kayak lebih penting gitu. Jadi nggak bisa kayak nggak mood buat ngerjain yang lain dulu gitu. Iya. Kalau tadi maksudnya Mas Raga itu kalau nggak selesai ya udah berhenti di situ, ganti besok, lanjutin pekerjaan yang tadi. Yang lain gitu kan lanjut. Bukan yang lain, yang belum selesai. Ya geser schedule. Ya, misal 2 hari ya, Senin Selasa. Ya. Ini Senin ini ngerjain tugas. Tapi kok belum selesai? Kan mau ngerjain berikutnya kan nggak mau. Iya. Ngerjainnya nggak mau. Padahal sudah ganti hari. Selasa sebenarnya sudah ada tugas lagi. Karena yang Senin tugasnya belum selesai, dikerjakan di hari Selasa, diselesaikan di hari Selasa. Jadi tetap hari Selasa itu mengerjakan tugas yang belum selesai itu tadi. Untuk diselesaikan di hari Selasa. Sudah selesai yang tugasnya Senin di hari Selasa, masih mood untuk mengerjakan
kerjakan tugas yang hari Selasa. Gitu ya Mas ya. Jadi ya benar sih rata-rata semua orang seperti itu. Jadi nggak mau ngerjain sesuatu kalau pekerjaan yang pertama itu belum selesai. Biasa seperti itu. Mungkin ada yang lain beda. Pak, saya nggak seperti itu. Saya apa aja yang penting paling mudah dulu. Ada juga yang seperti itu. Benar nggak Mas? Ya karena tergantung aja sih. Kalau misalnya selesai itu minggunya aja pasti itu boleh selesai. Ini minta toleransi sama gurunya berarti ya. Karena diberikan ya. Iya. Kadang. Oke, itu salah satu cara ya juga untuk komunikasikan sama guru untuk minta dispensasi waktu. Itu akhirnya lah, itu endingnya lah. Belakangan itu cara yang paling akhir gitu. Kalau bisa jangannya seperti itu. Oke, ada lagi mungkin cara yang untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Sania tadi. Selain Motivasinya Pak, motivasi untuk kerjaan itu kan datangnya kan kalau lebih apa ya, lebih kuat motivasinya kan dari internal, bukan eksternal ya, dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi kita tuh tentuin goalsnya. To-do list itu kan cuma untuk hari itu doang kan. Tapi dalam jangka panjang itu to-do list itu akan membuat goals kita apa yang tercapai. Nah, dari goals itu kita harus bikin goalsnya secara spesifik. Terus yang gimana ya? Yang bikin kita bersemangat buat ngerjain tugasnya itu tuh buat goals itu gitu tuh. Nah, goalsnya itu harus spesifik, harus dibikin secara sebaik mungkin untuk biar kita kayak harus ngejar buat goals itu. Nah, misalnya tujuannya adalah masuk UGM. Nah, dari to-do list itu, to-do listnya itu ngerjain tugas. Nah, jadi kerjaan tugas itu buat nilai rapor kita biar bagus dan kita masuk misalnya SNMPTN dan masuk UGM. Mungkin gitu Pak. Biar semangat gitu loh, biar semangat ngerjain tugasnya gitu loh. Karena kita kayak, kita punya goals buat masuk UGM nih, jadi semangat. Misal saya semangat tapi tugasnya tuh memang susah. Berarti itu kembali ke gurunya lagi. ke gurunya lagi. Kalau untuk masalah paham nggak paham, sebetulnya kita bisa melakukan berbagai macam cara. Caranya mungkin bisa tadi yang disampaikan Mbak Gila, tanya ke guru, komunikasi sama guru. Terus bisa seperti tadi kecurangan yang kamu sampaikan pertama kali. Asal kalau menurut Anda ya, kecurangan yang fatal itu adalah kecurangan petugas. Kalau yang lain kayak kerjasama, browsing itu masih normal. Kerjasama juga belajar, yang namanya belajar bersama. Walaupun tugasnya ini itu kita tetap belajar bersama. Tapi kan nanti juga ngerjain tugasnya dikumpulkan kan deadline satu. Ya. Oke, seperti itu. Jadi yang disepakati tadi kira-kira menurut Mbak Sania yang paling mendekati yang bisa dilakukan dari Mbak Dila sama Mas Tio. Bisa dilakukan. Ya. Dilakukan. Cuma saya pengennya tuh dia tepat waktu. Kalau ngelakuin sudah. Udah ngelakuin semua. Cuman pengennya Tepat waktu. Pengennya sesuai tepat waktu. Berarti Itu menurut saya motivasinya kurang kuat sih Pak. Soalnya dulu ada motivasi yang saya bikin sendiri gitu. To-do list juga akhirnya nggak kekejar gitu. Tapi kalau goalsnya itu benar-benar sulit dan harus banget kita dapetin apa ya, ada sense of urgency-nya, kayak harus kita harus banget tuh dapetin itu. Nah itu pasti dikejarin. Karena Kalau- kita harus semangat gitu, Ya. kayak kita harus capai ini. Jadi kayak Ya. mau nggak mau kita kerja dari gimana caranya. Ya. berarti di dalam diri Mbak Iya. Sania sendiri ya Iya. harus Internal. muncul rasa motivasi untuk segera menyelesaikan atau Ya. mau nggak mau menyelesaikan masalah itu. Berarti kalau nggak ada kayak gitu goalsnya belum mungkin dia nganggep bisa lah ini nanti. Ada rasa gitunya di alam bawah sadarnya. Mungkin dalam pikiran conscious mind-nya yang
alam pikirannya yang Bawah sadar ini itu. nggak bawah sadarnya, mungkin dia kayak nggak nganggep gimana, tetap pengen ngerjain, tapi alam bawah sadarnya bilang kalau nggak apa-apa kerjain nanti, kamu juga tetap pasti bisa dapat semua ini kok gitu. Walaupun nanti endingnya dia merasa kenapa ya nggak tak selesai gitu ya. Iya. Jadwalnya, Penyesalannya akhirnya dampaknya dari sekarang itu yang muncul gitu. jadwalnya dibikin karet. Ya, tuh Pak Sam. Jadi menurut Mas Tio dan teman-teman mungkin karena Mbak Bila juga iya, Mas Raga juga iya. Jadi memang di dalam dirinya Mbak Samia sendiri yang masih kurang untuk menyelesaikan target. Jadi kamu tuh punya target, pengennya itu target terselesaikan. Cuman kamu itu masih kurang dalam semangat untuk menyelesaikan target itu. Jadinya ya kamu menyesal itu tadi. Ya mungkin bisa karena nggak fokus gitu, Mbak. Misalnya kayak lagi ngerjain kan, terus misalnya kayak apa ya, mikir yang lain gitu, terus misalnya buka HP kan, misalnya pertama buka IG, terus tak ke lain, jadi kan itu nggak selesai. Nah terus akhirnya list yang selanjutnya tuh nggak bakal kejar gitu kalau Saat proses kamu mengerjakan, kamu banyak Terdistraksi. godaan-godaan. ya, kan biasanya kalau ngerjain tugas kan kayak gitu, lihat Google, nggak tahu lihat yang lain gitu, jadinya nggak selesai yang tugas yang lain. Berarti harus menjauhkan distraksi yang nggak penting. itu ya. Bisa Mbak Sania, bisa dipahami, bisa dilakukan. Tapi benar nggak yang disampaikan Mbak Rasya? Yang bikin kamu nggak selesai tugas itu gara-garanya lingkungan, bukan tugas apa ya, kayak target. targetnya. Ya, mungkin karena target, misal contoh target ya, targetnya kamu masuk ke perguruan tinggi misal. Apa ya selain contoh targetnya apa sih? Misal kayak gini, misal hari ini nulis satu apa sih, pembahasan satu video tuh. Nah ternyata waktu nulis tuh nggak cuma video ini cuma 1 jam, saya kan itu kan nulisnya tuh 1 jam doang. Ternyata waktu saya nulis tuh ada memahami, ada kayak gini tuh sampai 2 jam, misal kayak gitu. Oke. Baik, untuk target tugas video ya. Tugas video dan Satu video. kenapa? Nulis Nulis. Kayak memahami. nonton Sini video kasar gitu. Iya. Oh. Bukan. Oh, benar. Memahami video. Misalnya lo tugas video. Kayak contohnya video pembahasan, ya Bahasan materi materi. bukan dari guru doang. Dia nggak ngerti pelajaran di guru, dia tuh nontonnya di YouTube. Oke. Nah pas di YouTube tuh di listnya tuh Sania nulisnya 1 jam, tapi ternyata pas dia memahami video ini itu lebih dari sejam gitu. hapus saja target jamnya, yang penting hari ini selesai berapa. Bahkan 1 jam, 1 hari kan saya tuh targetnya 1 hari itu ada nggak 1 itu doang kan, Iya, saya malam. ya itu hapus itunya jamnya, yang penting hari itu selesai semua. Iya sih. Kalau enggak dirubah jamnya sesuai dengan ini apa sih namanya, Fleksibel aja sih, Pak. Kan Iya. sebenarnya kita nggak tahu kan apa yang bakalan tiba-tiba sakit perut, itu kan ngurangin berapa jam, ini Iya. berapa jam. Iya. Ke kamar mandi itu ya. Iya, jadi sebenarnya nggak usah pakai jam, yang penting hari itu selesai berapa target, nah 3 target itu terselesaikan. Yang penting target videonya Iya. bukan target waktunya. Iya, bukan target Iya. waktu, Pak. Paham ya? paham. Nah, kira-kira masuk akal ya? Masuk akal ya? Karena kalau kita target waktu, kita nggak tahu kapan kita mules, kapan kita lihat HP tadi yang disampaikan Mbak Nasya untuk chat, untuk lihat apa dan lain sebagainya. Seperti itu salah satu solusi yang lumayan bagus yang disampaikan oleh teman-teman. Yang bisa diterima, Mbak Sani? Bisa dilakukan, kalau keberatan benar loh. Oke, terima kasih apa yang sudah kita lakukan diskusi kita pada dari pagi sampai siang Pak. Yaitu persiapannya itu dari mulai jam 7:30 tadi untuk mempersiapkan. Alhamdulillah sudah
selesai semuanya. Alhamdulillah juga kita sudah sedikit banyak membahas tentang permasalahan dan pemecahan masalah. Entah itu nanti baik untuk kalian, yang penting kalian sudah sedikit terbantu oleh pendapat dari teman-teman kalian sendiri. Itu ya. Jadi yang tadi permasalahannya cuma browsing, terus sekarang meningkat. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Alhamdulillah, sedikit banyak kita sudah mengetahui permasalahan kita apa dan cara memecahkan. Mudah-mudahan pembahasan kita, pertemuan kita di siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan Pak Angga sebelum mengakhiri kegiatan ini, Pak Angga mau merefleksikan diri kalian. Kira-kira ada yang mau berkomentar pertemuan kita pada siang hari ini, berkomentar apapun itu tentang diskusi kita, pembahasan kita, apakah kita mau melakukan kegiatan seperti ini lagi dengan topik yang lain, boleh kalian sampaikan. Kalian kasih kesempatan ke kalian untuk menyampaikan perasaan kalian. Ada yang mau menyampaikan, boleh angkat tangan. Gimana perasaannya, Mas Bio? Mungkin Biasa aja, Sob. biasa aja. Oke, karena mungkin sudah sering ya diskusi kayak gini ya. Iya, udah sering. Oke, kalau begitu, Mungkin karena kayak nggak tahun kemarin kita kebanyakan orang, jadi pernah diskusi gitu kan Pak. Jadi kita nggak tahu pendapat orang. Jadi baiknya kayaknya kalau ya diskusi lagi gitu loh. sering-sering diskusi Iya, seperti ini. biar open mind juga gitu loh. Oke, open mind. Mungkin kalau Mas Raga mungkin ada yang mau disampaikan mungkin. Nanti permintaannya dari Mbak Dila sering-sering diskusi kayak gini. Beda kelas atau sama kelas? Beda kelas lebih enak ya. Iya. Gitu ya. Oke, kalau Mbak Nasya mungkin ada yang mau disampaikan? Kayak Dila sih Pak, soalnya kalau misalnya terdiskusi begini, jadi kita tahu pendapat orang lain, bisa kayak apa sih namanya, kayak introspeksi diri sendiri. Iya. Kalau ternyata kita kurangnya di sini loh, gitu. Ada tambahan dari orang yang beda pendapat sama kita gitu loh. Dapat solusi dari orang lain juga. Alhamdulillah ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini senang semua, tersolusikan semua, tidak ada paksaan sama sekali. Insya Allah, kalau memang kalian suka dengan diskusi-diskusi seperti ini, nanti kita sering-sering lakukan. Kalau yang hari ini adalah undangan, besok Pak Angga sama Bu Nadia malah coba untuk membuat flyer atau poster. Yang nantinya kalaupun kalian mau ada macam seminar atau diskusi kelompok seperti ini, memang kalau yang mau minat, biar campur, nggak cuma kelas 10, 11, 12. Nggak cuma 11 saja, 10 aja, 12 saja. Kalau bisa malah campuran. Dan pembahasannya bisa by request, apa saja boleh. Kalau kalian mau minta ini Pak, dibahas seperti kita. Dan seperti itu, kurang lebihnya Pak Angga, mohon maaf sebelum Pak Angga akhiri, kita berdoa agar apa yang kita lakukan di siang hari ini dicatat sebagai amal oleh Allah. Untuk mengakhiri, Pak Angga pimpin doa, berdoa mulai. Tutup, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga. Jangan kecapean, jangan begadang, Mas Raga. Ya, apa yang sudah kita lakukan hari ini, ingat tadi di awal Pak Angga bilang dirahasiakan ya.
jangan dibuka aibnya, jangan terus nanti jadikan bahan olok-olok. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya Pak Angga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Boleh mau ambil minum boleh? Makasih Pak duluan ya Pak. Duluan ya, ya. Ada apa di kamar ketiga? Oke, Tati ya, makasih ya. Ya,